Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana, mohon maaf sekali lagi kendala-kendala teknis itu. Maka pada kesempatan ini Suara Minang TV langsung saja, tidak ada opening dari live gitu yang pertama dan yang kedua gitu, langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Yang pertama abang kita Sultan Sarifuddin Andi Bola. Yang kedua nanti dengan Mak Irsafin Ceniago, dan yang ketiga tentang Jo Pak Dedi. Bang, kita langsung selesai. Siap. Ya nak. Siap. Lah dari tadi lah berapa kali kita terdapat kendala-kendala teknis hubungan dengan Iko. Sementara sisi lain dusana-dusana lah banyak yang menunggu cerita-cerita pendek kita pada malam ini. Bang, Mak Irsafin, Haji Dasfisko, Pak Haji Dasfisko, dan beberapa tokoh lain seperti Pak Amuras, termasuk Pak Asman adalah termasuk generasi-generasi pertama yang betul-betul mempedulikan orang Minang dalam bentuk sebuah organisasi yang kita sebut dengan Ikatan Keluarga Sumatera Barat itu sendiri. Bang, supaya dunsana kita yang kini mungkin sekitar sampai 5 sampai 50 tahun di zaman itu 25 tahun yang lalu ya Mak ya, masih ketek-ketek. Nah jadi abang mungkin bisa menceritakan sengenek Bang, nanti dengan Mak Irsafin bisa menambahkan juga tentang cerita sejarah berdirinya Yayasan Pagaruyung dan hubungan historisnya dengan Ikatan Keluarga Sumatera Barat itu sendiri. Ya. Ambo yakin dan percaya Bang, kemesraan-kemesraan seperti itu banyak segeneknya menjadi sebuah edukasi dan menyejukkan bagi masyarakat dan saudara-saudara kita yang pada saat kini lah kadang-kadang pulau gitu. Lah mulai pulau tumbuh rasa pedulinya terhadap Sumatera Barat itu sendiri. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakilin dari kepengurusan Yayasan Pagaruyung. Ambo Batam, ambo sampaikan sejarah dibentuknya Yayasan Pagaruyung. Betul Bang. Pada tahun 2002 Bang. 2001 ya. Nah, kok lama mah. Awak baru di situ kami beberapa pengurus termasuk Asman Abnur bahwa rencana akan membuat Yayasan Pagaruyung. Sebenarnya pertama atas nama IKSB, kebetulan Ambo memang pengurus IKSB. Zaman itu? Ya, zaman itu. Mungkin abang beli muda waktu itu. Ya, awak beli muda. Ya, betul. Disuruh saya sampaikan Pak Asman, silakan dilanjutkan. Makanya dengan itu, dengan hasil daripada teman-teman semua pengurus, ya, betul, untuk langsung ke otorita, bertemu dengan Pak Ismet Abdullah. Disampaikan bahwa kami akan meminta tanah kepada Pak Ismet untuk membuat, sudah ada rencana memang membuat gedung serbaguna, tapi Minang Center. Banyak lah waktu itu bahasa, tapi lebih kurang itulah. Dan dari Pak Ismet menyampaikan langsung, waktu itu dia langsung membicara saran bahwa kalau meminta tanah ke otorita Batam itu tidak bisa paguyuban. Ya. Aturan hukum zaman itu. Ya, zaman itu. Ya, betul. Jadi waktu itu segera dibuatkan, Pak Ismet bilang yayasan, dan segera menghadap kembali. Iya. Ceritanya kita lanjutkan saja, nanti lama. Ya. Maka dapatlah tanah di daerah yang sekarang, lebih kurang 7.300 atas nama yayasan yang langsung disampaikan juga sama beliau, yang bagus namanya. Betul. Nah itulah nama Yayasan Pagaruyung Batam. Tapi waktu itu belum Batam ya Pak Zarvin, masih Yayasan Pagaruyung aja baru.
Dengan waktu itu dilanjutkanlah, kami dudukkanlah pengurus-pengurus yang ada waktu itu. Untuk masyarakat Minang mengetahui, kami 4 orang pendiri, sekarang tinggal berdua, yang almarhum sudah 2. Jadi Ketua Dewan Pembina Mas Warnudin, Ahmad Datuk Tanameh, Yondri Darto, ambo yang paling muda waktu itu. Sultan Sarifudin Andi Bola. Betul. Jadi dengan itu berjalanlah, dan tidak lama waktu itu kami melihat lokasi. Ya. Lokasi itu hanya ada 20 rumah aja. Zaman itu. Ya. Dengan sudah almarhum semua nih. Jadi Betul, saya ini betul. sudah almarhum, Pak. Betul. Udah masuk 70 umur saya soalnya nih. Ya. Jadi Iya, Bang, ya. ya. Jadi waktu itu masih muda memang, tapi udah berapa tahun yang lalu kan. Ya, betul. Maka terbentuklah, dengan itu sudah kita sampailah kepada kepengurusan IKSB. Ya. Nggak ada istilah waktu itu apa namanya, yayasan IKSB sama aja waktunya tuh. Ini aja nyoba celentang, nggak tentu arahnya. Dari hal tersebut berjalanlah waktu sampai hari ini. Dari kepengurusan pertama yang di Asman Abnur dikalahkan oleh Iskandar Yakub Di KSB nih. di KSB ini. Ya, KSB saya singgung nih, tapi betul. KSB dulu, Betul. bukan KSB yang ini ya. Ya, betul. Di 25 tahun yang lalu. Ya, waktu itulah saya sebagai ketua mendapat musibah, Pak. Jadi saya sampaikan waktu itu, saya kena stroke. Masya Allah. 13 hari saya koma di awal bros. Ya Allah. Sedangkan surat di dalam itu masalah yayasan ini kan saya ketua. Ya. Nah, setelah Allah menyembuhkan saya, waktu rapat pertama tidak salah ini di kepengurusan si Iskandar Yakub ya. Saya sudah sampaikan, ini yayasan tanah sudah ada, sudah ada, segera dibangun. Ya. WTO sudah dibayar oleh Pak Asman. Ya. Saya bilang, ambillah ini nih. Jangan dah nanti mati, saya belum juga diurus. Ya. Kau jajan leh gini kok. Betul. Anado kami sabui. Ya. Sesudah kepengurusan itu bersambung pula dengan Ertos. Ya. Bapak Ertos, betul. Baca lihat aja baunya tuh. Ya. Zulbari ya. Zulbari. Ya. Adik sibuknya di pegawai negeri. Langsung lo ke kepengurusan berikut. Iya. Ertos ya, Pak. Ertos. Baru dokumen diurus oleh Bapak Haji Elvis. Haji Davisko. Atau Davisko. Elvis nama tuh. Ya, Elvis nama Lambi, keren ya. bagi ada Davisko, itulah salah awak tuh. Oke, setelah itu waktu dengan Ertos juga begitu. Sambo sampaikan, ambo kok lah sakit kok. Ya. Alun pandai berjalan itu, tapi dek semangat ambo datang. Ya. Ambo saran, ambo kini ketua ambil lah kok. Jangan beko webo. Berjalannya waktu sampai ke kepengurusan Pak Erwin. Disitulah kayaknya Pak Erwin serius. Waktu itu beredar berita bahwa katanya ini kada dijual sama Andi Bola nih gitu. Ya. Itulah cerita. Betul. Cerita banyak biasanya. Itu dikandai. Cerita rekadai. Ya. Habis itulah diminta supaya eksposio setiap kepengurusan IKSB. Langsung menjadi ketua yayasan. Itu ya Pak. Ya, nanti mau jelasin. Beko biar Pak. Biar, malu ya Pak. betul. Kamu ketangkas saja lah. Iya. Nah, sampai waktu itu dibentuk kepengurusan untuk membangun panitia pembangunan tanah yayasan itu. Betul. Berjalanlah kami menjebiti basuk sorak. Ambo masih tukang sorak waktu itu. Iya. Malelang kalau bahasa orang ini, kalau sampai mah pada jet nomor mah. Jet nomor ada. Ambo dah salah kepiang waktu itu ada 2 tweet tak tulis je. Tapi nomor magia kecil ada dodoh. Beko sampai di ketua aku. Iya, betul. Nah, itulah cerita Singkat. masalah perjalanan yayasan Pagaruyang sampai hari ini. Oke. Sampai hari ini Ambo jalehan bahwa kini
banyak cerita di medsos kok tekan tujuh masuk medsos baru kan biasa lah itu. Betul. Jadi itulah ceritanya lah. Ya, betul. Terjadi betul. begini begitu. Ambo tidak ada masalah itu. Ya. Dan ngambo kami pengurus dalam moko boleh dua pengurus teras sebagai dewan pembina, ketua pembina alapu dua. Ya, alapu dua. Tinggal kami oleh tuntutan lah mau panjang kok dua besok tu aja lah. Amin. Kau dapet memang masalah kau jangan sampai berlarut. Betul. Awan namanya nyinggung kayak gini doh. Betul. Tanah kau lah jalan lah mau sampai Pak, ambo sana sakit tuh mau sampai. Lah ditanya dia malaikat rumah. Tiga boleh hari ambo pensan, Mbak. Mbak ya apa tanah hiasan kok. Ya. Itulah supaya masyarakat tahu perjalanan Eko. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian kami soal beton itu memang sudah wajib. Ya, nanti kita jelaskan tuh, Bang. Bahwa makasih kami itu dan pengurus kita tempuh jalur hukum. Betul. Kamane Ya. Kita maju. Betul. Tapi secara hukum tidak ada kita tidak menyinggung si Age kok. Ya. Mudah-mudahan tanah kau kan lapeh cingine kau cerita. Ya. Tapi itu kan alun tentu itu dong. Ya. Soalnya kami benda 2 rile lah kena imbau kok mungkin beko ditarangan dia oleh pengacara. Betul. Nah, mudah-mudahan dalam hal itu tentu tekad kami ambo bila tua masih semangat. Amin. Bahwa ikoko kami akan bangun. Itu jaleh. Ya. Gambare lah do sadoa lah. Beko Pak Sarpin lo tuh nanti tekniko Pak insinyur kok kalau mau ada insinyur kok dah. Biar di jalan beliau bahwa dibangun itu memang untuk orang Minang. Betul. Itu kuncinya. Siap. Jadi kalau soal polemik tidak ada lah. Ya. Kalau berdamai, jalan berdamai Minang kok pandai berdamai, tidak sama Israel doh. Ya. Cokak jauh kerja kan. Jadi mudah-mudahan Ya. dengan penyampaian kau seketik mungkin bisa diketahui dari masyarakat Sumatera Barat, dari orang Minang yang ada di Batam. Oke. Bang, terima kasih banyak. Mungkin Mama Ambo, Pak Irsafin bisa sangat banyak ini melengkapi daripada penjelasan Abang tadi. Tapi Dusana Solo Minang TV memang Ambo cukup terharu dengan semangatnya Bang Andi Bola dalam kondisi yang sudah saat ini bahasa beliau tadi agak mulai pudul. Tapi alum pudul. Nah, tapi masih mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Mak, mungkin Mak bisa melengkapi daripada apa yang dijelaskan oleh Bang Andi tadi, banyak sengeneknya sehubungan dengan cerita kita di awal tentang historis itu sendiri gitu. Silakan, Mak. Oke. Terima kasih kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan oleh SMTV kepada kami dari Yayasan Pagaruyung Batam. Betul. Untuk menjelaskan kepada masyarakat. Betul. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi. Betul. Ya. Jadi kami memulai dari historis tadi yang sudah disinggung oleh Pak Udin. Ya. Jadi memang Yayasan Pagaruyung ini tidak bisa terlepas dari organisasi masyarakat IKSB, Ikatan dan Keluarga Sumatera Barat. Ya. Tidak terlepas karena dia dilahirkan oleh IKSB. Ya. Jadi karena dia dilahirkan oleh IKSB, jadi kami sebagai pemegang mandat selama ini terus bekerja sama dengan IKSB. Ya. Tidak pernah yang namanya Pagaruyung, Yayasan Pagaruyung Batam itu bekerja sendiri, tidak. Yang bekerja adalah pengurus IKSB. Betul. Ya, makanya IKSB membentuk panitia, membentuk ini. Ya, tapi itu nanti historisnya. Betul. Saya menyambung tadi dari Pak Erwin, Pak Sultan Saripudin, Pak Sultan. Orang awak mimbu Sultan tidak perlu panjang namanya. Kalau Sultan dulu terhormat. Gitu ya. Memang Ambo dulu, pada waktu kepengurusan Asman pertama kali dia terpilih jadi ketua IKSB, mengusulkan kepada Asman segera meminta lahan ke Pak Ismet, kepada ketua otorita Batam. Nah, karena saya sudah dijanjikan oleh beliau sebelum Pak Udin menghadap, karena kebetulan ada satu kedekatan historis saya dengan beliau. Betul. Jadi pada waktu itu
setelah diajukan surat permohonan oleh IKSB kepada BP Batam, secara prinsip disetujui, dan pada waktu itu kita proses, tapi kita hanya diberikan lokasi di lahan itu hanya sekitar 3.000 meter persegi. Di pertama sekali. Ya, ini supaya orang kita tahu ya, betul, betul. Ada yang berjasa di situ. Betul. Kenapa kita dapat mencapai 3.000 meter? 3.000 itu ya. Itu adalah bantuan karena kebetulan ada orang kita yang bekerja di bagian lahan. OB itu Bapak sendiri. Herman Muiz. Ya. Jadi yang mengolah lahan pertama ini adalah Pak Herman Muiz dan Pak Elvis Yasri atau Davisco. Nah, itu sehingga diolah, digeser, terdapat yang lain, yayasan yang lain hanya sekitar 2.000 meter sampai 1.000 meter. Kita dapat 7.000 meter jadinya. Oh, jadinya 7.000. 7.000 sekian. Masya Allah. Ya. Lagi ulang 7.000. 7.100 sekian. Ya, betul. 2.000 doh. Udah 2.000 doh. Ya. Nah, jadi awalnya kita memang diberikan hanya 3.000, tapi kita menolak. Ya. Karena kita mau membangun gedung serbaguna yang bisa bermanfaat untuk gedung pertemuan untuk orang Minang Batam. Betul. Ya. Betul. Pusat promosi. Ya, untuk daerah-daerah Sumatera Barat. Ya, betul. Ada di situ UKM. Ya, karena beliau ini adalah kan orang tua UKM Batam. Betul. Nah, pendiri UKM Batam nih. Ya. Itu. Jadi kita konsen kita di situ gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan persetujuan itu, keluarlah tagihan uang WTO kan. Ya, betul. Nah, karena beliau sakit, tidak ada yang ngurus. Sehingga pada waktu itu saya ditelepon oleh almarhum Pak Kamal Hasmi. Oh, siapa itu, Mak? Orang otorita. Beliau adalah mantan ketua Pelko atau Gonjong Limo. Oh. Ya. Betul. Nah, mamanya Pak Davisco. Bukan. Siapa? Ujang. Oh, oke, siap. Ya. Siap. Itu. Beliau di bawah pimpinan Bapak Rabdinal Rasid. Ya. Nah, ambo ditelepon. Kenapa? Karena mohon maaf ini, bukannya saya menyombongkan diri. Betul. Karena saya yang pertama berhubungan dengan mereka. Jadi tahu siapa kontak personnya, beliau menghubungi saya. Betul. Gitu ya. Jadi WTO belum dibayar. Faktur udah mau kadaluarsa. Mau dicabut lagi lah alokasi lahan kita itu. Ya. Jadi karena saya tahu Asman memerintahkan Pak Zulbari untuk membayar. Saya teleponlah Pak Zulbari untuk segera dibayar WTO itu. Nah, setelah dibayar WTO itu kan diserahkan ke Pak Udin ya. Nah, Pak Udin yang membayar, faktur itu diterima, Pak Udin yang membayar. Ya, Pak Udin membayar, uangnya dari Asman. Dari Pak Asman. Nah, gitu. Setelah begitu berubahlah ke pengurusan. Beliau serahkan ke Iskandar Yakub. Ke pengurusan IKSB itu. Asman sudah habis masanya, diserahkan ke ini. Ya, seperti Pak Udin tadi katakan, tidak bergerak. Ya, itu sama juga dengan pengurusan Zulbari kan separuh jalan ya, juga nggak bergerak. Pada waktu Ertos lah baru mulai bergerak. Mulai sedikit. Karena Pak Elvis tadinya juga dia yang memulai, kok dokumen kita nggak keluar. Pak Elvis lah yang melacak dokumen ini dengan hanya fotokopi faktur WTO sampai bisa terbit skep SPJ. Ya, PL keluar semua zaman beliau. Elvis. Sampai beliau juga yang mengurus bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menguasai lahan. Betul. Ada namanya rumah-rumah liar lah. Ya, yang di situ tokonya adalah namanya Kadir Demong. Ya. Nah, pada waktu kepengurusan Pak Ertos dan Elvis itu sudah ada kesepakatan dengan saudara Kadir Demong yang sebagai tokoh masyarakat di situ bahwa mereka meminta uang 225 juta untuk membebaskan lahan. Untuk pembebasan. Iya, itu warga di situ sekitar 60-an. Baru 60-an. 60-an warga di situ. Ya. Nah, pada waktu itu ya tentu kan berakhir juga kepengurusan Ertos ya.
pada waktu rapat kepengurusan di bawah Pak Erwin disampaikanlah ini oleh Pak Elvis dan Pak didampingi oleh Pak Yuhelmi, karena beliau lah yang mengurus berdua itu, kepada kepengurus IKSB disampaikan. Pak Erwin sudah menyediakan dana sebenarnya, ya 175 juta, tinggal mencari 50 juta lagi. 50 juta lagi. Nah, tapi pengurus IKSB pada waktu itu tidak sepakat untuk mengeluarkan dana 225 juta untuk membebaskan lahan itu. Alasan? Alasannya karena mereka ingin membebaskan sendiri tanpa keluar uang. Itu yang saya terima dari Pak Elvis, ya. Betul. Nah, akhirnya semua dokumen dan semua bentuk perjanjian dia dengan saudara diserahkan oleh Pak Elvis kepada Pak Erwin Ismail. Sama Pak Erwin sebagai ketua. Sudah sebagai ketua IKSB. Nah, setelah itu Pak Erwin diskusi sama saya. Saya kan memang tidak duduk di kepengurusan harian, saya cuma di penasehat IKSB, beliau diskusi saya di kantornya. Kebetulan saya melihat dokumen aktenya yayasan, itu masih menggunakan undang-undang yayasan yang lama. Oke, betul. Ya. Jadi kan sudah waktunya untuk diperbarui dengan undang-undang yayasan yang baru. Betul. Nah, itulah saya sampaikan, sehingga disepakatilah oleh para pendiri, Pak Udin, Pak Maswar waktu itu masih hidup, ya, Pak Yondridato, beliau bertiga. Nah, dan almarhum Pak Ahmad digantikan oleh Asman Abnur. Pak Asman. Ya. Nah, itu disepakati oleh para pendiri, dibentuklah sesuai dengan undang-undang yayasan baru. Makanya undang-undang yayasan baru kan bentuknya ada dewan pembina, dewan pengurus, dewan pengawas. Ya, betul. Pengurus, nah, betul. Gitu. Nah, karena Pak Udin belum menyerahkan semua itu kepada IKSB, supaya ada kesinambungan antara yayasan dengan IKSB, maka terpilihlah Pak Erwin menjadi ketua. Oh. Ya, ketua dewan pembinanya almarhum Pak Maswar, anggotanya Pak Sultan, Pak Asman Abnur, Pak Yondridato. Dewan pengurusnya Pak Erwin Ismail sebagai ketua, sekretaris IKSB, siapa waktu itu? Bukan, sebelumnya Yusril. Yusril, ya. Bendaharanya Rizwandi Ismail. Oke. Dewan pengawasnya Pak Amura, Pak Erwin Ikhlas, sama Pak Elvis Yasri. Ya. Nah, itu di pengurusan itu dibentuklah panitia pembangunan. Tunggu, ada salah satu. Di pengurus harian saya masuk wakil ketua 1. Oke. Karena sebagai pelaksana harian, karena Pak Erwin kan merangkap ketua IKSB, gitu. Untuk yayasan saya gitu. Nah, dibentuklah oleh pengurus IKSB panitia pembangunan gedung serbaguna Minang Center. Dan saya dipercaya menjadi ketua pembangunan, sekretarisnya Deni Aslan, bendaharanya tetap Rizwandi Ismail dengan beberapa pengurusan yang banyak gitu. Nah, dapat tugas itu saya menyusun satu program, ya, yang program itu setelah kita selesai kita paparkan pada waktu itu, saya lupa tanggalnya, tahunnya, itu di gedung PIH. Ya. Kita paparkan dengan slide dengan ini, dan juga undang semua ketua IKIK, semua pengurus IKSB, Bundokan Duang, Gema Minang, semua hadir. Ini loh yang akan kita bangun. Ya, adalah gedung serbaguna. Jadi dari awal IKSB tidak pernah mencetuskan membangun rumah gadang. Karena rumah gadang ini harus ada pakemnya, kata orang Jawa. Ada tatanan adatnya. Nggak bisa, tanah dengan 7.000 meter nggak cukup untuk membangun rumah gadang. Jadi bagaimana gedung serbaguna ini bermanfaat kita gunakan untuk kepentingan orang Minang yang ada di Batam, gitu ya. Jadi juga sebagai pusat promosi apa saja yang ada di Nagari, kampung halaman. Ranah-ranah gitu. Ya, di situ kami mengusulkan
Karena kami di situ membuat semua ada kantor perwakilan kabupaten, kota, dan provinsi. Ya. Ya, masing-masing itu ditempati oleh IKIK-nya. IKIK-nya. Ya, dengan catatan apa? Ada sumbangan dari kabupaten kotanya. Betul. Kami waktu itu menganggarkan masing-masing kabupaten kota 250 juta. Ya. Tapi karena ada peraturan daerah, Oke. peraturan dari anggaran daerah, tidak boleh ada investasi di luar daerah. Jadi itu gagal semua, ya. Itu gagal. Jadi yang terkumpul pada hari itu yang tercatat, ya. Yang tercatat ya, Ya, betul. yang tercatat, bukan yang dibukukan, Betul, yang tercatat, betul. yang tertulis. Ini sumbang sini, nyumbang sekian, ini. Dan kita kayak seperti lelang kan. Nah, sekitar 460 jutaan ya. Ya, 460 juta. 460 jutaan, bukan kata-katanya 800 jutaan. Ya. Nah, ya kan informasinya gitu Betul, ya. betul. Tapi yang terrealisir, Yang menyetor dalam yang menyetor tanda petik itu cuma 160-an. Jadi modal awal kami bergerak itu 160. ditambah lagi sisa yang dikumpulkan oleh almarhum Buyang Lambau. Oh ya. Zamannya dulu ya, zamannya itu awal berdirinya yayasan. Betul. Nah, terkumpul lah, tapi sudah ada pengeluaran sisa 20 juta. Ya. Jadi modal kami 180 jutaan. 180 juta. Ya. Nah, semua ini laporan keuangan itu kepada pengurusan sebenarnya pada pengurusan Pak Erwin belum sempat kami sampaikan. Ya. Karena pada waktu itu di rapat terakhir, karena sudah terlalu banyak sekali fitnah-fitnah terhadap diri saya mengundurkan diri sebagai ketua dan panitia pembangunan di rapat pengurus IKSB di kantor. Oke. Ya, tapi setelah ini kami membuat laporan keuangan. Dan kemarin sudah kami serahkan kepada Majelis Tinggi untuk disampaikan kepada IKIK. IKIK ya. IKIK. Ya, kami nyampaikan ke IKIK. Oh, ya. Karena ya saya nggak mau nyebut Betul. IKSB dulu. Sebenarnya nanti jadi ada polemik yang panjangan. Karena kami sudah dianggap orang yang tidak mempunyai integritas. Ya. Nah, itu. Jadi terusnya berjalan, kami sudah membuat konsep itu. Saya betul-betul tidak ingin mengatakan orang menjual tanah, ya kan? Ya Allah. Nah, terakhir Pak Elpisi Asri terpilih menjadi ketua yayasan. Oke. Ya, kenapa Pak Elpisi Asri terpilih ketua yayasan? Ada sebabnya. Ya. Nah, jadi sejak terpilihnya saudara Marion sebagai ketua IKSB terpilih, kami sebagai yayasan telah berkomunikasi. Terutama sekali Pak Elpisi Asri, karena tadinya saya sudah mengundurkan diri sebagai ketua pembangunan, beliau ditunjuk oleh ketua IKSB sebagai ketua pembebasan lahan. Ya, jadi bukan pembangunan, karena kita harus membebasin lahan dulu. Betul. Ya, itu. Pak Elpis langsung berkomunikasi dengan ketua terpilih IKSB. Nah, jadi karena ada satu surat yang harus dimasukkan kepada BP Batam, jadi Pak Elpis Asri sudah memberi kesempatan kepada ketua IKSB terpilih untuk ikut mengetahui dan menandatangani surat tersebut. Dan juga di situ tertulis sebagai ketua IKSB terpilih dan garis miring ketua yayasan Pagaruyung Batam. Nah, karena kami menginginkan seperti itu, ada gak seperti kesinambungan? Benang merahnya enggak kesinambungan dari pengurusan Pak Erwin dengan kepengurusan IKSB yang baru gitu ya. Nah, ya ini perlu harus kami sampaikan apa yang terjadi. Tidak sembunyi-sembunyi ya. Karena saya pada waktu itu adalah sebagai ketua satu dan menjalani tugas karena Pak Erwin tidak bisa melaksanakan tugas. Ya, kita tahu beliau sakit stroke ya, jadi tidak bisa. Jadi saya diamanahkan untuk mengambil alih dulu sementara sebagai ketua yayasan. Ya. Sebagai ketua yayasan saya mengundang ketua IKSB terpilih. Sampai 5 kali, satu pun tidak hadir.
Saya melapor ke Dewan Pembina. Ya. Karena apa? ADART yayasan ini harus diperbarui. Ya, udah lewat 5 tahun. Ya. Sesuai dengan undang-undang harus diperbarui. Ya. Ya, buat apapun nanti namanya harus ada rapat Dewan Pembina. Ya. Untuk memperbarui, mau ganti pengurus mau apa itu terserah Dewan Pembina gitu ya. Ya. Jadi kami laporkan Dewan Pembina, Dewan Pembina mengambil keputusan, rapat, terpilihlah Pak Elvis Yasri sebagai ketua, sekretaris Pak Riswandi, Amak turun jadi pengurus PT, jadi bendahara. Ya. Ketua Dewan Pembina. Kenapa diminta oleh Pak Asman Abnur karena beliau sibuk, Pak Yonri sibuk, jadi Pak Sultan Saripudin Handibola sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan yang baru, anggotanya Pak Asman Abnur dan Yonri Darto. Ya. Dewan pengawas berarti tinggal 2 orang, ya. Pak Amurah sebagai ketua, ya. Pak Erwin Ikla sebagai ketua. Ya. Di tengah jalan beliau mengundurkan diri. Setelah akte terbuat, beliau mengundurkan diri. Nah, jadi sampai sehari ini kami belum bisa merubah anggaran ADART yang baru, ya karena terjadi konflik seperti ini, kami pending dulu. Ya. Nah, itulah terjadinya. Nah, setelah ini Pak Elvis menjadi ketua, beliau dipanggil oleh Direktur Lahan. Oke. Ya, Saudara Ilham. Ya. Betul hanya beliau sendiri dan saya waktu itu lagi di luar kota, nggak bisa mendampingi. Pak Udin juga lagi sibuk ya, nggak bisa mendampingi beliau sendiri. Diminta yang diminta bukan IKSB, yang diminta Pak Garuyung untuk segera membangun. Ya kan, karena legalitasnya adalah yayasan, gitu ya. Jadi yang diminta adalah pengurus yayasan, suka gitu ya. Nah, yang beliau juga sebagai ketua pembebasan lahan, karena ada SK dari ketua KSB gitu. Nah, di pertemuan itu dicarilah solusi oleh Pak Direktur Lahan ini. Ini kata Pak Elvis ke saya ya, betul. Jadi saya nggak menutupi itu, betul. Dan beliau memang orang jujur dan nggak mungkin. Insya Allah. Alhamdulillah beliau orang yang berintegritas. Ya. Sampaikan Pak Elvis, kalau memang tidak bisa, yayasan tidak punya uang, carilah investor kawan untuk bisa membangun itu. Ya. Nah, itu yang disampaikan ke saya. Itu yang selama ini saya nggak mau. Kenapa? Sebagai ketua pembangunan, saya mencoba karena kita tidak bisa mendapatkan dana dari masyarakat. Ya, udah banyak gitu di panitia pengumpulan dana saat nggak bisa jalan. Bagaimana kita BOT? Saya tawarkan kepada teman-teman investor apa, kalian kelolalah selama 30 tahun, ya. Kami mendapat kantor aja lah di situ, ya bisa untuk promosi-promosi. Karena penting kami untuk sewa-sewa bisa murah lah, gitu kan. Nggak ada yang mau, karena nggak visible, tidak ekonomis perhitungannya, gitu. Nah, dengan desain kita yang pertama ya. Ya betul. Nah, karena desain kita yang pertama tuh, kalau mau lihat itu atonya Samojo atau Masaji Raya Padang. Ya, dengan informasi dari Pak Ilham itulah baru ada teman-teman yang mau kerjasama tapi bagi hasil. Ya kan? Nah, jadi kami rapat memutuskan dengan Dewan Pembina berdasarkan rapat kami dengan beberapa teman-teman yang ingin berinvestasi. Ini loh ada ini disetujui oleh Dewan Pembina. Nah, di tengah jalan itulah ada sesuatu hal yang ini nggak perlu saya sebutin. Betul. Itu mudah-mudahan mereka berkaca sendirilah. Ya, ada pertemuan di ruangan Direktur Lahan yang saya nggak hadir, tapi Pak Elvis hadir, ada pengurus IKSB di situ. Apa yang dibicarakan saya nggak perlu ceritakan di sini karena itu akan menyinggung seseorang. Betul. Ya. Nah,
Yang saya heran, Pak Asman Abnur sudah menelpon, kita mendapat peringatan pertama ya. Ya. Dapat peringatan pertama, tapi kami tidak pernah mendapat surat peringatan pertama. Oh. Ya. Tidak pernah sampai. Jadi dapat kami informasi hanya itu aja. hanya dikasih kopi aja. Oh, oke. Ya. Jadi kami sampaikan kami lapor ke Pak Asman Abnur untuk segera bagaimana ngambil tindakan menghadapi Pak Rudi atau apa. Ya. Kan dia sebagai anggota komisi DPR RI yang membawai BP Batam. Oke. Ya. Nah, dia menelponlah salah satu deputi menjamin bahwa lahan Pagaruyung tidak akan dicabut. Ya. Sudirman Saat. Oke. Ya. Tapi kita nggak tahu ada orang sakti. Akhirnya cabut juga. Akhirnya cabut juga. Ya. Ada orang sakti. Betul nggak? Dicabut juga. Ya. Jadi Asman kurang sakti. Ya kan? Ada orang lebih sakti dari Asman. Gitu. Mohon maaf Pak Asman. Ya. Ya. Tapi kami kaget. Kok IKSB ngajukan permohonan? Ya, sudahlah kita tunggu ya nggak Pak Edin? Ya. Kita tunggu. Kita langsung mengajukan keberatan. Karena kita udah dapat pencabutan itu, langsung mengajukan keberatan nanti akan disampaikan oleh beliau langkah-langkah selanjutnya ya. Nah itu langkah-langkah hukum yang kami datang itu nanti Pak Dedi yang menyampaikan. Oke. Nah sampai situlah. Oke. Jadi dengan catatan tidak satu kali pun Pagaruyung Batam ini keluar dari apa yang ditetapkan oleh pengurus IKSB. Ya, kami hanya bukan saran sebagai pemegang dokumen, tapi yang sebagai pelaksana di lapangan adalah IKSB. Oke. Gitu. Tetap ada hubungan dari. Tetap ada hubungan. Oke. Gitu. Nah itulah yang bisa kami lakukan. Seperti kami sampaikan tadi, ya silakan aja masyarakat menilai. Ya. Oke. Itulah kebanyakan yang bisa Mama sampaikan. Ya. Mudah-mudahan dapat pencerahan. Betul. Intinya terutama bagi kami yang muda-muda, Mak. Tentu sebuah informasi yang cukup berharga juga bagi masyarakat dan Dunsana pemirsa Suara Minang TV. Amin. Terhadap yang Bang Sultan Sarifuddin Adibola tadi sampaikan dan Mama lengkapin sehubungan dengan itu. Oke. Mik Amak dulu Mak. Mik tetap dia Mak dulu. Jadi. Sebentar Mak ya. Baru apa Ambo. Ya. Kita fokus. Kedua pertanyaan berikutnya kok berhubungan dengan berita tentang PTUN. Ya. Nanti baru detail apa Ambo Pak Dedi menjelaskan teknisnya dan segala macam. Nah, Mak, PTUN itu adalah merupakan hak bagi kita sadonyo. Enak, sebuah jalur yang hukum yang resmi dan siapapun yang merasa dalam tanda petik itu dirugikan atas keputusan-keputusan tertentu, betul sekali. Itu boleh melakukan gugatan-gugatan secara hukum. Jadi istilahnya itu bukan barang haram, ya itu ya Pak ya, bukan barang haram. Nah, sedikit tadi sebenarnya Allah disinggung sengene, sebenarnya salah satu penyebab, yang kedua ending dari PTUN itu apa yang diinginkan oleh Yayasan Pagaruyung yang notabene ini adalah kan yang di PTUN kan BP Batam, tidak Dunsana kita, mohon maaf, tidak Dunsana kita, hanya tentang BP Batam. Nah, kira-kira latar belakang apa itu terjadi dan tujuan kedepannya seperti apa? Baru nanti setelah itu Pak Dedi Pak Ambo menjelaskan secara hukum, teknis dan langkah-langkah undang-undang dan seterusnya. Itu cuma. Oke. Latar belakangnya begini. Ya. Kami merasa dizolimi. Oke. Ya. Oleh BP Batam. Oleh BP Batam. Ya, tidak siapa-siapa ya. ya. BP Batam. Ya, betul. Ya. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, dijanjikan tidak akan dicabut.
Tapi tiba-tiba Tiba-tiba dicabut dengan proses yang sangat cepat sekali. Ya, peringatan pertama belum habis, kami jawab. Ya, di pertengahan kami jawab. Semua peringatan pertama kami jawab. Peringatan ketiga kami jawab. Sampai juga kami memberikan detail yang namanya business plan. Ya, oke. Ya, seharusnya Agustus ini kita sudah meletakkan batu pertama. Batu pertama. Batu pertama. Ini itu, ya. Ya, karena kita merasakan dirugikan, kita nggak lihat di belakang itu apa. Ya, ya, Tapi, betul. ada dua sebenarnya. Itu adalah apa namanya, kesewenang-wenangan dari pejabat publik. Dari Ya, pemerintah dan pemerintah. ya. Ini pejabat publik. Ya, pejabat publik Ya. terhadap masyarakatnya. Ya, itu bisa kami lakukan melalui ombudsman Ya, atau ke petun. betul. Ya, betul. Ya, tapi kalau kami ingin yang kepastian yang lebih ini, Oke. kalau ombudsman ini banyak terlalu administratif, ya. Ya, betul, Nah, betul. karena kebetulan Ambo adalah salah satu ketua lembaga pengawasan pelayanan publik Batam. Oh, oke. Jadi Ambo tahu Ya, betul. liku-likunya untuk Ya, kita melakukan pelaporan ke ombudsman itu udahlah. Ya. Kami diskusi dengan kawan. Seizinnya Pak Asman Abnur juga, Pembina, udah langkah hukum lakukan. Ya. Jika memang itu harus kita melakukan, ya udah petun. Oke. Nah, ada orang kita sendiri yang jadi pengacara, nah, Ya, ini seperti beliau. Ya, Ya, nah. kenapa enggak? Oh, gitu. Oke, diskusi sama beliau ini Ya, langkahnya apa-apa. Ya. Nah, beliau yang tahu, Oh, beliau oke. nyampaikan nanti. oke. Kami karena hanya mau menerima. Betul. Ya, Jadi intinya tidak ada tendensius kepada pihak ketiga yang lain, nggak ada. Kami Apolai di sana gitu. Apolai Apolai di sana, Ya. yang masih mengaku di sana. Ya, Awak tetap kemenakan. itu aku menakan, ada pasti di sana. Oke, di sana Suara Minang TV sedikit ada dua hal yang nampak benang merah sama kita. Yang pertama adalah sebenarnya dari dulu master plan pendirian rencana dari Yayasan Pagaruyung itu yang notabene selalu berkelanjutan dengan IKSB dari 25 tahun yang lalu sampai mohon maaf sampai kepada Pak Erwin itu sendiri, yaitu hanya adalah mendirikan rencana gedung serbaguna itu sendiri. Jadi artinya adalah beliau-beliau sebagai orang perantau di Kota Batam, tentu sagan jojo tuan rumah Melayu itu sendiri, makanya ndak ada istilah, ya itu ya Mas. Aduh, sampai yang seketik. Oke. Kenapa kita memberikan nama Yayasan Pagaruyung? Pagaruyung. Nah, Oke. ya. Ini lupa seketik. Iya kan? Karena hubungan kerajaan Melayu dengan Minangkabau Ya, itu melalui Istana Pagaruyung. itu cukup dekat sekali. Raja kecil itu dibesarkan di Istana Pagaruyung. Ya, ya. Makanya kami kasih nama Pagaruyung. Yayasan Pagaruyung. Oke. Nah, pada waktu periode perubahan itu, karena Yayasan Pagaruyung itu sudah ada yang punya, kita tidak bisa lagi memakai Pagaruyung, berarti Pagaruyung Batam. Pagaruyung Batam. Batam. Ya, gitu. Siap. Lupus itu. Ya. Ada historisnya nama Betul. Pagaruyung itu. Ya. Kenapa Pagaruyung? Inilah namanya aset Pusako Tinggi orang Minang. Ya, betul. Batam. Ya, betul. Nah, itu. Oke. Sedikit apa yang disampaikan beliau sebentar ini, kilas balik berita tentang cerita awal bagaimana pendirian Yayasan Pagaruyung Batam yang barusan beliau sebut mempunyai sebuah histori yang sangat luar biasa, dan termasuk bagaimana sebenarnya beliau juga mengakui tadi Bang Andi Sarifuddin Andi Bola, Bang Sultan kita sama Mama Ambo, bahwasanya memang Yayasan Pagaruyung Batam itu adalah lahir dari rahimnya IKSB itu sendiri. Dan yang kedua yang dapat kami simpulkan, munculnya berita dalam 2-3 hari terakhir adalah adanya petun dari Yayasan Pagaruyung Batam kepada BP Batam, karena dalam tanda petik beliau-beliau yang berada di yayasan tersebut merasa terzolimi dari pejabat-pejabat publik, yaitu BP Batam itu sendiri. Jadi beliau melakukan langkah-langkah yang
konstitusi. Itu langkah-langkah mesti, tidak langkah preman doang. Langkah-langkah yang konstitusi yaitu memilih PT UN kan itu. Pak Dedi, Pak Ambo, sekali lagi. Ya, oke. Kalau Ambo basobok jo orang Melayu, langsung tegak belum orang Mbak Ambo, Pak. Karena Ambo apa Ambo? Pak, Ya. apa adalah orang yang sangat paham dan berprofesi di bidang hukum itu sendiri. Ya. Dan alhamdulillah pada detik ini Baso Mamak tadi mengatakan mumpung leya 20 orang awak yang bergerak dan mau berkontribusi dari sisi hukum, balau makonya menempatkan apa sebagai pengacara Yayasan Pak Guru Yang Batam. Ya. Pak, apa namanya Pak? Kalau bisa apa menerangkan sedikit, sekali lagi yang dituntutlah BP ya, berita menerangkan sedikit dari sisi hukum proses penarikan oleh BP itu sendiri terhadap lahan kita, tentu apalah mendapatkan informasi dan data-data yang cukup dari Yayasan Pak Guru Yang Batam. Sisi celah dalam tanda petik ya, sisi celah apa yang menyebabkan beliau-beliau semakin semangat melakukan jalur konstitusi tadi yang disebut dengan petun itu sendiri. Dan kalau bisa Pak lanjutkan, target beliau-beliau anggaplah menang, ya kan, terhadap petun itu seperti apa? Dan sampai detik ini proses sudah sampai di mana? Mungkin bisa sekaligus Pak Jawek tentang itu gitu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada host kita yaitu Sapril Bahar. Anak boy betul. Jadi sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Sultan Syarif Handibola tadi, Sarifuddin Handibola tadi, sebagai ketua pembina Yayasan Pak Guru Yang Batam, dan juga Pak Irsafrin yang sebagai bendahara Yayasan Pak Guru Yang Batam. Ambo diundang, dipanggil duduk sama yayasan ketika ada surat keputusan BP Batam, Kepala BP Batam yang membatalkan lahan Yayasan Pak Garuyong. Oke. Kita kesampingkan dulu hal-hal lainnya. Tidak ada hubungannya, tidak ada sama sekali. Jadi, Ambo sebagai orang hukum tentu menyampaikan undang-undang apa yang dilanggar oleh BP Batam. Ya. Pertama, yang jale pasti itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 balik yang tentang administrasi pemerintahan yang telah dirubah ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi beberapa pasalnya yang hanya dirubah beberapa pasal, dan itu tidak terkait dengan masalah lahan Pak Guru Yang Batam. Oke. Jadi kemudian Ambo datang dan yayasan menceritakan bahwasanya yayasan tiba-tiba mendapatkan itu katanya setelah mendapatkan surat peringatan pertama yang tidak pernah diterima. Tidak pernah diterima. Tapi tahu. Tapi tahu surat itu ada tapi tidak pernah menerima. Tidak sampailah ke tangan Tidak pernah asli. sampai. Ya, betul, ya, betul. Itu sudah pelanggaran secara formal itu dilakukan oleh BP Batam. Itu celah satu ya. Ya, sudah itu datang surat peringatan kedua. Oke. Juga tidak pernah menerima, tapi mendapatkan dalam bentuk soft copy dari Ketua IKSB. Jadi yang menerima surat peringatan kedua itu adalah Ketua IKSB, dan seharusnya itu harus menerima itu wajib yang punya tanah, yang punya lahan, yaitu yayasan. Secara hukum. Ya, betul. Wajib Yayasan Pak Garuyong. Tapi untuk demi menghargai BP Batam, yayasan tetap menjawab surat tersebut walaupun tidak pernah menerima fisiknya. Betul. Nah, kemudian tiba-tiba tidak berapa lama datang surat peringatan ketiga, barulah diterima. Itu betul-betul diterima. Betul diterima. Betul diterima. Oke. Belum udah sempat dijawab, Pak? Udah sempat dijawab, tapi seminggu kemudian keluarlah surat pembatalan tersebut. Nah, jadi ini kan produk hukum. SK Pejabat TUN, SK Pejabat Tata Usaha Negara. Ini produk hukum.
produk hukum tata usaha negara. Ya. Jadi jalan satu-satunya undang-undang memberi ruang. Ya. Apabila dan bahkan ini di dalam surat pembatalan itu BP Batam juga sudah membuat di paragraf terakhir diberi waktu 21 hari untuk menentukan sikap kita. Oke. Nah, dalam undang-undang juga itu setelah menerima surat keputusan pejabat TUN yang tidak kita sukai atau tidak kita inginkan, kita boleh mengajukan keberatan. Paling lama masa tenggang waktunya 21 hari. Oke. 21 hari kerja. Ya. Nah, 21 hari, jadi kebetulan yayasan itu menerima surat itu tanggal 25 Mei. 25 Mei. Mei 2024. Oke. Melalui surat pemberitahuan, di dalamnya ada surat pembatalan. Ya. Dan surat pemberitahuan itu dilihat tanggalnya dibuat tanggal 20 Mei. Dan surat pembatalan itu, SK itu dibuat tanggal 16 Mei. Ya? Oh, lebih dulu. Jadi menghitung 21 hari itu sejak diterima. Ya. Nah, satu. Yang kedua, kalaupun BP berdalih, kita bisa mengundurkan 5 hari ke belakang itu sesuai dengan tanggal surat pemberitahuan. Ya. Nah, tapi pada tanggal 29 Mei, yayasan sudah mengajukan keberatan. Jadi kalau dari tanggal 25 berarti hari keempat. Ya, kalau betul. dari tanggal 20 baru hari ke 9. Ya. Itu diantar langsung ke BP Batam, Ya. diterima oleh resepsionis yang Ya. bernama Nadia. Nah, terhitung sejak tanggal itu, menurut undang-undang, keberatan itu langsung ditandatangani oleh ketua yayasan, bukan saya. Ya. Tapi saya memang memberikan draftnya, tapi yang mendraftnya, karena begini, yang harus keberatan langsung itu memang harus siapa yang bersangkutan. Ya, betul. Nanti kalau sudah ingin ke pengadilan barulah pengacara yang dikuasakan. Ya. Kalau Ambo Moda itu menafsirkan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh seorang pengacara. Memang banyak juga pengacara seketik-seketik buat kuaso aja. Ambo enggak, kenapa? Karena nilainya itu lebih berharga daripada kuasa itu yang berjalan. Betul. Nah, jadi tunggu sebentar. Oke. Bang Sultan agak kurang apa enggak? Enggak apa-apa, pemirsa Suara Minang TV. Ya, beliau Bang Andi Sarifudin, Bang Sarifudin Andi Bola, dengan kondisi kurang sehat dengan minta izin beliau keluar dari studio. Ya kita usah duduk bertiga oleh gitu ya. Oke, silakan Bang. Oke, lanjut Pak. Jadi pada tanggal 29 surat dimasukkan ke BP Batam, diantar langsung dan diterima oleh resepsionis yang bernama Nadia. Ya. Tepatnya jam 15:07. Jam 3 sore lah. Nah, 3 sore. Jadi perhitungan menurut undang-undang, sejak surat keberatan itu disampaikan dan diterima oleh pihak BP, terhitung 10 hari masa tenggang waktu untuk menjawab. Lebih dari 10 hari, otomatis pembatalan itu sudah gugur. Nah, kalau dihitung dari tanggal 29, 29 Mei 30, 31, tepatnya tuh tanggal 12 Juni, itu udah 10 hari kerja. Betul. Pas 10 hari kerja, karena Sabtu Minggu nggak dihitung. Betul. 10 hari kerja. Setelah 10 hari kerja, ditunggu-tunggu nggak ada jawaban dari BP Batam, pada tanggal 13 sudah hari ke-11. Hari ke-11 hari kerja. Betul. Tanggal 14 hari ke-12. Itu masih hari Jumat. Ya. Tanggal 15 dan 16 Sabtu Minggu. Tanggal 17 Juni Lebaran Haji. Betul. Tanggal 18 Juni cuti bersama. Ya. Tanggal 19 Juni datanglah surat jawaban dari BP Batam. Menurut undang-undang, terhitung jawaban itu diterima oleh yang keberatan. Oke. Jadi artinya kalau dihitung hari kerja sudah hari ke-13. Oke, BP berdalih.
Kami nggak menerima tanggal 29 itu. Kami baru terima tanggal 30. Tapi tetap melebihi dari 10 hari. Udah gugur. Jadi sebenarnya yayasan itu tidak perlu menggugat sebenarnya. Dia udah otomatis. Berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang. Tapi ada istilah dalam undang-undang itu namanya fiktif negatif. Fiktif negatif itu ada pada pejabat yang bersangkutan. Dia kalau tidak melakukan, kita bisa melakukan upaya berikutnya. Seharusnya langsung masuk ke gugatan. Tapi menghargai, khawatir BP berdalih lagi di kemudian hari, makanya kami yayasan melakukan tahapan administrasi yang kedua, yaitu banding keberatan yang disampaikan kepada atasan langsung BP Batam. Dan atasan langsung BP Batam itu adalah Dewan Kawasan BP Batam, dalam hal itu Menteri Perekonomian di Jakarta. Nah, jadi terhitung sejak surat diterima, paling lambat 10 hari kerja, yayasan sudah harus mengajukan banding keberatan. Tepat pada tanggal tanggal 19 tanggal 26 Juni, 19 Juni tadi kan terima. Tanggal 26 Juni. Tunggu dulu, jangan itu dulu. Jadi setelah diterima surat jawaban keberatan itu isinya menolak. Menolak keberatan yayasan. Betul. Nah, dilihat tanggal surat dibuat oleh BP tanggal 13. Juni. 13 Juni itu sudah hari ke-11. Tapi terima surat, Tapi dilihat dalam dokumen ekspedisi pos, karena lewat pos yang dikirim. Untungnya lewat pos. Kenapa? Kita ada punya catatannya, tidak bisa mereka berdalih lagi. Jadi ada rekam jejak. Ada rekam jejaknya. Dari data record ekspedisi pos, surat itu dimasukkan oleh BP Batam ke kantor pos itu pada hari Sabtu. Pada hari Minggu pos tutup. Pada hari Senin Lebaran Haji pos juga tutup. Pada hari Selasa pos juga tutup. Libur bersama. Nah, wajar surat itu sampai tanggal 19. Betul. Tapi dalam data recordnya itu dibuat data record ekspedisi itu 15 estimasi sampai tanggal 16. Jadi nggak logis tanggal 16 sampai karena hari Minggu. Betul, hari Minggu. Baru karena jawabannya menolak walaupun sudah lewat waktu, kita masih menjaga jangan BP berdalih di kemudian hari ketika melakukan upaya hukum nanti. Nah, ini baru upaya administratif namanya. Betul. Jadi banding keberatanlah ke Menko Perekonomian. Menko. Dibanding keberatan ke Menko Perekonomian, kami jelaskan semua itu, tanggal-tanggal urutan itu, tapi tetap masih yayasan yang tanda tangan ketua yayasan. Dikirim pada tanggal 26 Juni. Kalau dihitung dari tanggal 19, itu baru 7 hari kalender. Kalau hari kerja baru 4 hari kerja. 5 hari kerja. Baru 5 hari kerja. Itu kalau dihitung. Jadi belum melampaui yang tanggal yang 10 hari. Betul. Kalaupun toh BP Batam berdalih, surat kami tanggal 13. Berdasarkan data record, tanggal 16 harus sampai. Tanggal 16 berarti pas 10 hari. Jadi tetap juga tidak melanggar. Tidak melanggar aturan lah. Tidak melanggar aturan. Kemudian ditunggu-tunggu jawaban tuh sampai saat ini, sampai gugatan masuk, tidak ada jawaban. Kenapa? Nah, ini ada pertanyaan nih. Kok baru sekarang digugat gitu? Ini harus diketahui oleh orang-orang banyak yang tidak mengerti hukum dan tidak paham hukum. Bahwasanya batas waktu masa tenggang penggugatan itu adalah 90 hari kalender. Sejak surat pembatalan itu diterima oleh yayasan. Dan surat pembatalan tiba tadi tanggal 25. Kalau dihitung per tanggal 25, masuknya gugatan itu pada tanggal 2 ya? 2 ya Pak? Agustus. 2 Agustus. Nah, kalau tanggal 25 ke 25, karena tanggal bulan Mei 31, berarti 31 hari. Juni ke Juli 30 hari berarti 61 hari. Ya kan, sampai tanggal 25 Juli sudah 61 hari. Sampai pada tanggal 2 Agustus. Kalau sampai 23
karena Juli itu 31, Ya. berarti sampai tanggal 23 Agustus baru dia terhitung 90 hari. 90 Ini kan 2 Agustus sudah kita masukkan. Betul, betul, betul. Kami semua dalilkan. Iya, betul. Kalau BP mengatakan dari tanggal 20 kami buat, Ya. tetap juga kami tidak mencapai. Kita berikan asumsi-asumsi. Kami menjaga dalil-dalil BP itu. Ya, ya. Satu, yang kedua, kenapa juga menunggu detik terakhir harus dihitungkan? Karena ada upaya-upaya apa namanya di luar hukum yang diusahakan oleh yayasan Ya. kepada BP. Ya. pada BP. Lobby, Baik lobby lah. menunggu BP manggil atau apa Ya, gitu. betul. Bahkan ketemu Pak Rudi beberapa ada salah satu dari kita bertemu suruh buat surat ke beliau dikasihkanlah secara pribadi. Cuman surat itu saya jaga karena saya ditunjuk jadi pengacara. Saya jaga jangan dianggap didalihkan oleh BP bahwasanya ini surat keberatan berikutnya. Makanya saya buat jelas di situ. Iya, iya, iya. Kalau Bapak tidak menyelesaikan dalam waktu hanya dengan lisan Bapak selesaikan, tidak bukan dengan surat Hamin 10 dari 90 hari kami akan mengajukan gugatan karena beliau pesan itu jangan usah gugat dulu katanya. Ya, ya, ya. Ternyata setelah surat masuk tiba-tiba saya mendapatkan WA dari wartawan juga bahwasanya sudah ada faktur kepada IKSB. Ya. Dia bertanya, ini gimana? Kalau memang karena saya juga sepakat kalau IKSB ya nggak apa-apa, berarti kan orang Sumatera Barat juga. Ya. Awak Saya dulu. rasa semua yayasan juga begitu. Ya. Bahkan ini mungkin nggak pernah diceritakan, Ya. bahkan nggak pernah tahu, tapi bukti jejaknya ada. Ya. Itu untuk lebih tepatnya tanya aja ke Ketua Majelis Tinggi. Ya, oke. Nah, beliau lebih tahu itu apa-apa upaya yang telah dilakukan. Ya. Bukti yayasan itu bukan tamak, Ya. mungkin yayasan itu bukan apa yang seperti tuduhan-tuduhan Ya, orang. Ya, 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 ya. Nah, nanti akan terbuka belakang hari siapa yang busuk, betul, siapa yang yang harum. Nah, itu kan kelihatan nanti. Betul. Jadi saya jawab apa? Ini masih ada di rekod saya. Kalau memang benar sudah di KSB dapat, ya baguslah. Berarti orang kita juga orang Minang, Ya. orang Tujuannya Minang juga. orang Minang Memang juga. tujuan untuk itu juga. Ya. Tapi harus dipastikan dulu. Entah mungkin jadi BP hanya bersandiwara aja baru, Ya, kan? ya, ya. Jadi apa jawabnya? Oh, siapkan dah. Oke. Sudah menyampaikan, tapi kalau tidak benar itu tetap upaya hukum dilakukan karena kita butuh kepastian. Jadi intinya kita butuh kepastian hukum atas perbuatan dan tindakan BP. BP itu. Biar tidak, karena begini, sebagaimana disampaikan Pak Irsapin, BP sangat sewenang-wenang dan sangat merugikan. Kenapa? Yayasan Pagaruyung sudah berusaha menegosiasikan pengosongan lahan dengan para warga yang tinggal di Ya, situ. betul. Itu bukan dengan air liur aja itu, Betul, betul. bukan dengan air putih aja begitu. Udah keluar ruang itu. Kemudian yayasan juga sudah mencari lahan pengganti untuk mereka pindah. Ya. Dan itu juga sudah dilakukan pengukuran Ya. dan suka permohonan, tapi permohonan itu semua ditolak. Itu duit juga itu. Ya, betul. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Tidak ada proses. tidak ada proses, salah tuh. Salah tuh. Nah, jadi ya itu satu. Jadi Ambo sampaikan kepada wartawan, nanti Ambo sampaikan Anggemoki masukkan ke yayasan. Ya. Kalau memang benar itulah. Jadi sudah itu Ambo dipanggil. Panggil dua-dua. Jadi ternyata kata yayasan, Ambo ndak tahu bro. Ya. Ambo ndak jeli jo mencari karena adalah nama IKSB, sudahlah kan gitu kan. Jadi ternyata yayasan mempersoalkan. Di sini peruntukannya di tagihan faktur WTO itu sosial, swasta, dan BUMN. Ya. Apakah itu tentu muncul pertanyaan, IKSB itu BUMN apa tidak? Nah, jadi yayasan meragukan itu murni IKSB. Ya. Nah, jadi gimana Pak? Ya kalau IKSB selesailah urusan kita. Tapi kalau enggak IKSB, kita maju. Nah, dengan dalil itulah makanya yayasan tetap maju. Mencari Kepastian hukum. Mau selesainya seperti apa? Itu nanti itu urusan belakang lah itu. Oke, oke, Tidak akan kita akan selesai, tapi menurut hukum pasti. Gitu. Ini satu. Yang kedua, kan masih ada sisa
WTO 7 tahun. Ini coba bilang, ini hari ini Ya. terjadi pada Yayasan Pagaruyung Batam. Ya. Mungkin besok-besok BP akan lebih sewenang-wenang lagi. Yayasan-yayasan yang lain. Bukan pada yayasan ya, bahkan kepada IKSB sendiri. Iya betul. Oke. Nah, itu satu. Ya. Iya kan? Ya betul. Nah, jadi kepastian hukum itulah yang akan kita cari. Oke. Ya. Pak, lata bayang dewa Pak. Intinya adalah ada sangene sebuah bahasa yang pada prinsipnya menyejukkan semua orang. Ku iolai pasti hukum itu adalah KKIKSB ndak baju dah. Iya, enggak apa. Karena tujuan kita sama-sama untuk membangun orang Minang di Batam punya tampe untuk Jadi itu ada jejak digitalnya, Iya. ada jejak dokumennya bahwasanya yayasan untuk menyelesaikan seperti itu. betul. Cuman betul. itu ditutupi Ya. dengan berbagai macam Oke, dalih. oke. Nah, satu lagi. Ya, Kenapa hamba sampaikan bahwasanya bisa jadi BP Batam setelah itu sewenang-wenang ke yang lain. ya betul. Kenapa? Ini perlu diingat. Faktur WTO, PL itu bukan SK pejabat tun. Ranahnya bukan di PT UN. Itu ranahnya di BP. Jadi sewaktu BP tinggal cabut aja. Sedangkan Yayasan Pagaruyung Batam memiliki skep yang jelas-jelas itu SK pejabat tun. Ya, Dia berani mencabutnya, membatalkannya. Apalagi hanya sekedar PL dan faktur WTO. ya. Nah, itu barangkali. Oke. Cukuplah ya. Di sana Soro Minang TV ada dua hal. Iya, mak lah banyak mana komen mah. Wah coba lah membaca banyak sengeneknya komen yang ada. Tapi secara prinsip, Ambo juga bersyukur mak kami sebagai salah satu komunitas kecil orang Minang nang ketek-ketek di Batam gua ada satu benang merah yang bisa menjadi satu tempat bagi kita bahwasanya kita go tetap orang Minang. Sehingga mau lewat IKSB, mau lewat yayasan, secara prinsip lain orang awak juga. Yang kedua, apa yang disampaikan beliau, jalur yang disampaikan beliau hanya menunjukkan sebuah kepastian hukum. Dan beliau tidak, apa yang disampaikan oleh Pak Ambo tadi, tidak menyinggung-nyinggung dan tidak menuntut dosanak kita. Tapi hanya menuntut BP Batam tentang kepastian hukum dan tindakan kesewenang-wenangan nanti kepada hal atau lembaga-lembaga lainnya. Oke, Dusana Soro Minang TV mungkin indak baralam mulai kita mengakhiri bincang-bincang jujur satu benang merah apa-apa kita go berangka kita itu hanya adalah sebuah kok kecek orang kampung cabiak bulu ayam mak tanda sayang jo anak kemenakan itu sendiri kami gitu ya Pak ya. Oke. Bisa ada komen yang apa ndak nampak komen yang di handphone Donald ada? Coba Nal. Oke, pemirsa wak coba dulu membaca komen tapi mohon maaf sedikit terkendala dengan sinyal. Komen cukup banyak tadi sangat ditunggu oleh masyarakat bahwasanya informasi-informasi yang detail itu seperti apa sehingga membuat bisa menilai nanti secara prinsip sebelum dibaca komen ya. Ambo dengan ikutnya terlibat di dalam permasalahan hukum Yayasan Pagaruyung Batam dengan BP Batam. Ya. Ambo lah menduga-duga banyak hal terhadap diri Ambo. Macam-macam pasti ada sampai Ambo. Dan itu terbukti memang ada. Ya. Tapi Ambo akan lihat kalau masih wajar-wajar, masih alun luar, masih tidak terlalu liar, Ambo akan biarkan. Ya. Tapi kalau sudah terlalu liar, asakannya delik ITE-nya, Ambo suju orang Minang Minang, Ambo ndak mau lapen tuh. Iya. Nah, Oke. satu, yang kedua, Ya. orang menyangku Ambo bilo baca tuh jadi pengacara. Ambo lah 3 balik tahun menggelut di pengacara di Batam. Kita lah pendapat kita sama lu kan, Pak lu kan? Nah. Ya. Nah, jadi cuman Ambo ndak punya medsos. Ambo ndak pernah menyiarkan kegiatan-kegiatan Ambo. Betul. Nah, jadi maka orang merasa ndak tahu. Tapi
kalau senior malah masuk senior mau di Batam, karena senior yang ada tuh lah banyak mati jo. Bukan ambo mengatakan ambo senior itu lah, karena senior itu lah banyak mati. Jadi akhirnya itu Aku aja tuh kawan ini lah. Nah itu. Oke, Pak, terima kasih banyak penjelasan yang lumayan detail dan Jaleh tadi ambo berbahagia sekali sebagai orang Minang yang ada di Kota Batam. Kami berbahagia dengan sebuah statement dari pengacara Yayasan Pagaruyung, kalau yolah di IKSB tak ada kan untuk kita juga toh jalur yang berbeda, tapi intinya adalah untuk kepentingan orang Batam berasal dari Sumatera Barat itu sendiri. Di sisi lain, beliau juga sudah menjelaskan bahwasannya ini hanya menunjukkan sebuah kepastian hukum. Jangan nanti ada sebuah kesewenangan dari pihak pejabat publik itu sendiri terhadap entiti-entiti berikutnya, baik itu yayasan, baik itu paguyuban, baik itu bahkan itu perusahaan ataupun pribadi-pribadi itu sendiri. Oke, Dusana Solo Minang TV sadonya karena memang sinyal agak apa ambo baca aja dan nampak dari Inyek JK tanya Pak Yayasan Pagaruyung sama enggak tujuan Jo IKSB Pagaruyung Batu Sangka Pak katanya. Apa keceknya kah? Tanya Cik Pak Yayasan Pagaruyung sama enggak tujuan Jo IKSB Jo Pagaruyung itu sih. Tapi lah tadi lah baca jalan intinya sama untuk kepentingan orang Minang. Batam. Warga Sumatera Batam. Lebih tepatnya mungkin warga Batam asal Sumatera Barat. Ya. Tetap ini tadi Allah jelas, bahkan pengacara sendiri menyampaikan jika memang terlepas dari apapun yo memang IKSB mendapat tanah Allah dibayar secara resmi, ada kepastian hukum. Ayo ada tambah lelupom. Okay. Karena di dalam surat SK pembatalan itu tidak pernah dibuat alasan lahan kok dibatalkan atau nama Yayasan Pagaruyung karena diserahkan kepada IKSB. Tidak ada bahasa itu. Satu. Tuh. Yang kedua, dalam jawaban keberatan atas keberatan yayasan juga tidak ada jawaban itu. Oke. Nah itu. Jadi mau kepastian hukum kita buat. Kepastian hukum. Ya. Kok iyo benar lah umpamanya? Iya. Silakan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ya Mak ya. Ya. Berarti jejak-jejak digital atau masa perjuangan-perjuangan nama tetap Allah mencatat itu sebagai catatan amal soleh bagi Amak dan kawan-kawan lainnya, ya kan? Ya, ini mungkin menjawab itu tadi, ya. Ada tambahan seketik. Kalau memanglah pengurus IKSB itu mengatakan bahwa Yayasan Pagaruyung ini lahir dari IKSB, kenapa pada waktu itu tidak berjuang bersama Pagaruyung untuk peringatan-peringatan segala macam itu ya? Itu yang kami jadi kami merasa ditinggalkan oleh IKSB. Agak sadis kan? Iya, merasa kami ditinggalkan oleh agak paibos kami lah orang tua, tapi IKSB itu tetap orang tua kami. Ya, biarpun pengurusnya muda-muda, tapi ya Pagaruyung kok memang kan lahir dari rahim IKSB, kata pengurus IKSB yang sekarang. Betul. Tapi kenapa kami tidak dipedulikan, tidak disupport? Nah, ini juga menjadi suatu perhatian kepada masyarakat. Ini kepedulian kami. Kepedulian kami, bukannya kami tidak mengikut sertakan pengurus IKSB dalam proses itu. Sudah berapa kali kami melakukan pertemuan-pertemuan dengan ketua IKSB, baik itu melalui Pak LPC Asri sendiri, ya sudah ada rapat di Hotel Pasifik, itu juga sudah kami sampaikan bisnis plan kami kepada pengurus IKSB, ya bisnis proposal yang awal pertama sekali pun sudah kami berikan juga. Ya, yang masih kita membangun satu lantai dengan seribu itu, ditambah juga proposal bisnis plan dan proposal yang terakhir yang kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Itu udah kami sampaikan kepada pengurus IKSB. Gitu ya. Ini suatu tambahan untuk jangan ada dusta di antara kita. Ya. Kita lanjut dari Gesli.
Bapak pengacara, yang kami maksudkan gugatan petun itu bukan masa tenggang, tapi kenapa yayasan menggugat setelah legalitas lahan milik IKSB lalu lunas WTO? Apakah Bapak dan pengurus yayasan indak apalah mencaliak gitu kan, intinya mereka kini informasi itu yang kan WTO lah Bapak informasi bahkan ndak dulu atau patang di masa-masa tenggang patang dari yayasan atau dari Pak Ambo untuk melakukan gugatan petun itu sendiri di saat IKSB alah lama gia kepiang pulau untuk apa gue untuk WTO dan seluruh legalitas kabarnya lah dapat juga dosa nak kita itu gitu itulah. Sebenarnya tadi lah mau jawab ya. Yo, awak lah ngerti kan nak. Ya. Masa tenggang itu bukan berarti kita tuh menunda-nunda menggugat sampai batas akhir. Ya. Pertama mencari jalan di luar pengadilan. Lobby. Kalau memang BP Batam itu pasti menyerahkan, tentu ya panggil yayasan. Ya. Tapi enggak ada. Nah, itu satu. Yang kedua, setelah ini harus tahu loh masyarakat. Betul. Di faktur itu tolong dibaca peruntukannya. Itu sosial, swasta, BUMN. Itu harus dijelaskan. Artinya murnikah belahan itu betul-betul milik KSB? Ya. Nah, itu yang akan kita pastikan di pengadilan. Ya. Murni enggak? Coba baca aja itu. Kalau murni bersyukur gitu. Iya, kalau murni bersyukur. Ya. Seharusnya kalau murni itu fasos saja, untuk fasilitas sosial aja. Ya. Tidak ada tambah swasta, tidak ada tambah BUMN. Ya. Seperti apa yang diterima oleh Yayasan Pagaruyung Batam, yaitu untuk fasilitas sosial. Sama jo mendirikan masjid. Iya. Ya. Jadi itu harus di sana kita tahu kok. Jadi apa-apa Ambo, mama Ambo menanyakan kepastian tentang itu. Iya, Ambo pertamanya ndak ya baca itu Ambo. Ambo kamu kecian, ndak usah lah Pak kalau memang iyo itu IKSB dah berhenti. Jadi ternyata ada yang mengingatkan. Itu coba cari tujuh apanya aja. Peruntuk. Oh iya Ambo kan. Ya. Itu serahlah Pak kalau ternyata yayasan tetap maju gitu aja. Ya. Nah itu. Oke. Tambahan seketek. Kalau tidak salah, aturan di BP Batam itu yang bisa mendapatkan pengalokasian lahan adalah lembaga yang berbadan hukum. Betul. Ya. Ada berbadan hukum, bukan berbadan hukum yang nirlaba ya, berbadan hukum yang perusahaan ataupun pribadi juga ada batasannya. Betul. Gitu ya. Nah itu. Jadi ya itu beliau pertanyakan tadi, IKSB berbadan hukum atau IKSB ormas. Kami dari awal sudah sampaikan tadi, sesuai dengan peraturan BP Batam atau Otorita Batam, IKSB tidak bisa mendapatkan alokasi lahan. Nah, kita nggak tahu. Yang sekarang ini apa ada peraturan boleh paguyuban mendapatkan pengalokasian lahan, tapi dengan catatan itu tadi, kok ada sosial, swasta, BUMN. Nah, itu menjadi satu pertanyaan itu ya. Oke, di sana Soromi nanti visadonyo lah cukup terang benderang, paling tidak masyarakat Batam asal Sumatera Barat telah mendapat informasi dari orang-orang yang tepat sehubungan dengan sedikit. Kalau beliau mengatakan tidak polemik, itu biasa kami beranak-anakan cabiak-cabiak bulu ayam ya Mak ya. Itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. Tapi intinya adalah termasuk petun itu sendiri terlepas dari segala bentuk pendapat-pendapat masyarakat tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Ambo, Pak Dedi pengacara bahwasanya tidak lain tidak bukan hanya persoalan kepastian hukum saja. Bagaimana tentang segala sesuatu yang ingin dicari kepastiannya. Jika memang itu sosial, jika itulah diagen KKSB, secara prinsip itu kan sama jojo gitu. Tapi itu kan tidak ada informasi yang tepat dari BP itu sendiri.
sehubungan dengan hal itu. Jadi Ada, Mak? ada kan pertanyaan dari masyarakat mungkin ya. Ya. Pertanggungjawaban dari panitia pembangunan. Oke. Ya. Jadi seluruh apa namanya pelaporan itu Ya. ya termasuk juga historisnya Pagaruyung itu sudah kami sampaikan kepada Ketua Majelis Tinggi. Ya. Kami meminta kepada Ketua Majelis Tinggi untuk itu disampaikan kepada IKIK Oke. dan masyarakat. Ya, itu sudah kami sampaikan. Ataupun telah menyampaikan informasi segala sesuatunya tentang hal itu, tapi jika seandainya ada pertanyaan nanti mungkin lebih rancak tanya ke Majelis Tinggi ya. Jadi dosana Soro Minang TV sadonyo, karena mohon maaf sekali lagi sinyal begitu tidak bagus sehingga kadang-kadang kami putih dan banyak informasi yang tidak bisa kita baca, tidak dapat di handphone ambo yang monitor di siko, tapi di handphone apa mungkin ada gitu, di handphone Soro Minang TV yang lagi stay menyorot kami. Tapi apapun lah itu, intinya adalah Soro Minang TV tidak posisi sebagai sebuah pengadilan menyatakan ini benar dan itu salah, tapi Soro Minang TV hanya mencari sebuah keseimbangan, menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat, dan IKSB pun juga dengan versinya menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Nanti tinggal masyarakat sendiri yang menilai. Tapi subhanallah insya Allah beliau-beliau yang hadir tadi dan beberapa pak-pak yang tidak berkesempatan hadir di studio sebagai orang yang kita sebut dengan Yayasan Pagaruyung, insya Allah integritasnya untuk merasakan Minang sajalah alam takambang di Batam gua, insya Allah akan tetap ada di hati. Apapun yang terjadi pada masyarakat kita pada saat ini, bak kecek beliau tetap jualah sadonyo adalah dun sana kita. Oke, mungkin mode itu terima kasih banyak Pak Dedi ya Pak Mo. Ya, sama. Oke. Mak, terima kasih banyak. Atau masih ada sengenek lain? Ada seketik yang bertambah. Oke, silakan. Closing statement Ya, aja. oke, ya. Jadi gugatan itu tidak ada sangkut pautnya dengan IKSB. Ya, betul. Pengajuannya maupun langkah-langkah hukumnya. Oke. Yang pasti yayasan dari awal sudah membuat tahapan-tahapan Ya, dan akan mengajukan. ya, Jangan ada sangkut paut dengan itu. Kalau kita ingin melihat dengan secara jernih ya, persoalan Niko, ya. karena kalau dibiarkan BP Batam bertindak sewenang-wenang, mungkin akan ada korban-korban berikutnya. Entiti yang lain. Komunitas-komunitas lain pasti akan dilakukan seperti itu. Oke. Jadi perlu diluruskan informasi. Ya. Terus langkah dua, cek lain tadi itu Ya. Pak, Ha. bahwasanya WTO lah bayi tapi masih ada 7 tahun lagi gua. Iya. Itu kan perlu juga digugat. Iya, Ya kan, bahasa kasarnya kita dirugikan. Iya. Kok ibarat orang galeh gue, enak dia mak ya. Tapi kalau seandainya WTO itulah habis, ya mungkin tidak ada masalah dole. Jaleh lah cicit. jaleh lah, ya. Mungkin hal yang seperti itu yang termasuk yang akan diperjuangkan oleh yayasan itu. Iya. Oke, Pak, sekali lagi Ambo selalu mengatakan kalau laman cali apa orang Melayu bambue bergetar hati Ambo kalau sudah mengecek takanawan aja almarhum orang gaya Ambo. Mak, terima kasih banyak. Kita sama-sama bebaku kalau Melayu. Apa Ambo orang Melayu, bro? Ya Allah. Ya tagadai nego ke Melayu. Oke, pemirsa Soro Minang TV dan sanak sadonyo yang banyak memberikan komen, mohon maaf sebesar-besarnya, tidak bisa karena memang sinyal, tidak bisa kami membaca secara karena tidak nampak lagi di handphone Ambo tentang hal itu gitu. Jadi mohon maaf, insya Allah niat baik dari apa-apa kita dan niat baik dari IKSB pun itu sendiri itu akan tetap Allah jadikan sebagai catatan-catatan amal soleh bagi orang tua kita, bagi apa pengacara kita. Karena memang kita tahu kita alun tantulah rahmat Allah itu masuk kita surga gara-gara sembahyang kita. Tapi karena mikir masyarakat, pintu rahmat itu mungkin dari situ masuk. Amin. Kemarin itu, Pak. Nah, demikian saja. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk mengadili, tidak bermaksud mencari benar dan salah, dan tidak bermaksud mengadu domba, tetapi bermaksud bagaimana menjernihkan informasi dari orang-orang yang tepat sehingga nanti masyarakat bisa menilai
mana yang benar dan mana yang salah itu sih. Demikian, mohon maaf sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Minang TV, suara orang awak. Mantap. Mohon apa, Kem?